Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Info LBN. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teknologi militer buatan Indonesia terbaru di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terus mengembangkan industri pertahanannya dengan menciptakan berbagai teknologi militer yang modern dan tangguh. Mari kita simak bersama-sama. Teknologi pertama yang kita bahas adalah kapal selam buatan Indonesia, Nagapasa. Kapal selam ini dibangun oleh PT PAL Indonesia, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan peralatan laut militer. Nagapasa adalah kapal selam diesel elektrik kelas Changbogo yang didasarkan pada desain kapal selam buatan Korea Selatan. Nagapasa dilengkapi dengan teknologi sonar dan peralatan torpedo terbaru, yang memungkinkan kapal selam ini untuk melakukan survei laut dan patroli dengan efisien dan efektif. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan sistem senjata yang dapat menembakkan rudal anti kapal dan rudal jelajah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan laut Indonesia. Dalam rangka memodernisasi dan meningkatkan kekuatan militer Indonesia, pemerintah telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk mengembangkan kapal selam buatan dalam negeri. Nagapasa adalah salah satu contoh dari hasil investasi tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan laut Indonesia di masa depan. Teknologi kedua yang kita bahas adalah pesawat tempur siluman buatan Indonesia, IFX. IFX adalah pesawat tempur siluman generasi kelima yang sedang dalam pengembangan oleh Industri Dirgantara Indonesia, PTD, dan Korea Aerospace Industries, KAI. Pesawat ini akan menjadi pesawat tempur siluman pertama yang dibuat oleh Indonesia. IFX akan dilengkapi dengan teknologi terbaru, termasuk sistem radar aktif elektronik dan senjata presisi, yang membuat pesawat ini dapat melakukan serangan dengan akurasi tinggi. Selain itu, IFX juga memiliki kemampuan Super Cruise, yang memungkinkan pesawat untuk terbang pada kecepatan tinggi tanpa menggunakan afterburner, sehingga dapat menghemat bahan bakar dan meningkatkan jangkauan operasional. Pembangunan IFX merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memodernisasi dan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Pesawat tempur siluman ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dan menjadi kekuatan baru dalam peta keamanan regional. Teknologi ketiga adalah Ground Control Intercept, GCI, radar buatan PT LAN. GCI radar merupakan sistem radar untuk mendeteksi pesawat terbang musuh dan memberikan informasi detail kepada pilot dan operator sistem pertahanan udara, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dalam waktu yang cepat. GCI radar buatan PT LAN dilengkapi dengan teknologi terbaru yang memungkinkan penginderaan jarak jauh, deteksi pesawat di udara dalam jangkauan jauh, dan pemetaan posisi dan lintasan pesawat. Sistem ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai sensor lainnya seperti radar pemantau dan pengawasan udara, sehingga memungkinkan deteksi dini dan identifikasi target dengan akurasi yang lebih tinggi. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk memodernisasi dan meningkatkan sistem pertahanan udara, termasuk sistem radar dan sensor deteksi dini. GCI radar buatan PT LAN merupakan salah satu contoh dari hasil investasi tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia di masa depan. Selanjutnya, kita punya drone pengintai buatan Indonesia, Elang Hitam. Drone Elang Hitam adalah drone tempur militer buatan PT Dirgantara Indonesia, PTDI, yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan, dan penyerangan. Drone ini merupakan hasil pengembangan teknologi militer nasional yang memadukan teknologi radar, optik, dan elektrooptik untuk mendukung operasi militer di darat dan laut. Drone Elang Hitam dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan operasi tanpa awak, unmanned, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Drone ini memiliki kemampuan terbang pada ketinggian yang tinggi, mencapai kecepatan maksimum 250 km per jam, dan dapat membawa beban senjata hingga 300 kg. Drone Elang Hitam juga dilengkapi dengan teknologi kamera, sensor, dan radar yang dapat menghasilkan gambar dan data yang akurat dari target yang dipantau. Drone Elang Hitam telah digunakan dalam beberapa misi militer, seperti operasi militer di Poso, Sulawesi Tengah, dan juga dipamerkan pada acara pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta.
Keberhasilan pengembangan drone elang hitam menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih dan kompetitif di kancah global. Diharapkan dengan adanya drone ini, akan meningkatkan kemampuan operasional dan taktis pasukan Indonesia di masa depan. Tank Harimau Indonesia adalah sebuah kendaraan tempur infanteri, IFV, buatan dalam negeri yang dikembangkan oleh PT Pindad. Kendaraan ini didesain untuk menggantikan tank BMP-3F Rusia yang telah digunakan oleh TNI selama beberapa dekade. Tank Harimau dirancang dengan sistem modular yang memungkinkan penggunaannya sebagai tank, kendaraan tempur infanteri, IFV, atau kendaraan pemulihan tempur, ARV. Tank Harimau memiliki panjang 7,14 meter, lebar 3,25 meter, dan tinggi 2,73 meter. Beratnya mencapai 33 ton, dan mampu melaju hingga kecepatan maksimum 70 km per jam di atas jalan raya. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel buatan Prancis, yang menghasilkan tenaga sebesar 1.100 tenaga kuda. Tank Harimau dilengkapi dengan meriam utama kaliber 105 mm dan senapan mesin 7,62 mm. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem persenjataan jarak dekat, Close-in Weapon System CIWS, untuk pertahanan terhadap serangan udara, serta sistem kendali tembakan otomatis, Automatic Target Tracking System ATTS, yang memungkinkan pengguna untuk melacak target secara otomatis. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem perlindungan tingkat tinggi, termasuk sistem perlindungan aktif yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman serangan roket dan peluru kendali, Rocket and Missile Defense System (RMDS), serta sistem perlindungan tambahan yang meliputi pelindung tubuh kendaraan yang diperkuat, pelindung ekor, dan pelindung samping. Selain itu, tank Harimau dilengkapi dengan sistem komunikasi digital, sistem navigasi satelit, dan sistem manajemen pertempuran, Battle Management System (BMS), yang memungkinkan pengguna untuk memantau situasi pertempuran secara real-time dan mengambil keputusan taktis yang cepat dan tepat. Dengan berbagai fitur dan kemampuan ini, tank Harimau diharapkan dapat menjadi kendaraan tempur andalan TNI dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara di masa depan. Selanjutnya, kita punya kendaraan pengangkut personel lapis baja buatan Indonesia, ANOA 2. Tank ANOA 2 adalah tank tempur buatan PT Pindad, perusahaan pertahanan militer Indonesia. Tank ini merupakan pengembangan dari tank ANOA yang sudah terlebih dahulu diproduksi oleh PT Pindad dan sudah digunakan oleh TNI. Tank ANOA 2 memiliki kemampuan tempur yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya, termasuk kekuatan tembakan, perlindungan, mobilitas, dan daya tahan. Tank ANOA 2 dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam otomatis kaliber 105 mm yang mampu menembus baja dan diperkuat dengan sistem kendali tembakan digital, sehingga meningkatkan akurasi dalam menembak. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata mesin kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm yang berfungsi sebagai senjata sekunder. Perlindungan tank ANOA 2 ditingkatkan dengan pelat baja reaktif yang dipasang pada sisi dan bagian depan tank. Hal ini dapat menangkis proyektil dari senjata anti-tank musuh yang sedang menembak. Tank ANOA 2 juga dilengkapi dengan mesin diesel turbocharged V8 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 550 tenaga kuda. Mesin ini mampu membawa tank dengan kecepatan hingga 70 km per jam dan memungkinkan tank melintasi berbagai medan, termasuk medan yang sulit seperti hutan, pegunungan, dan lahan berawa. Tank ANOA 2 telah digunakan oleh TNI dalam berbagai operasi militer dan keamanan di dalam negeri. Keberhasilan pengembangan tank ANOA 2 menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih dan kompetitif di kancah global. Diharapkan dengan adanya tank ini, akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia di masa depan. Selanjutnya, kita punya senjata api buatan Indonesia, SS-2. Senjata api SS-2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad, perusahaan pertahanan militer Indonesia. Senapan ini merupakan hasil pengembangan dari senapan serbu SS-1 yang juga dirancang dan dikembangkan oleh Pindad pada awal tahun 1990-an. SS-2 memiliki desain yang lebih modern dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan senapan ini digunakan dalam berbagai kondisi medan tempur. Senjata api SS-2 menggunakan amunisi kaliber 5,56 mm yang biasa digunakan pada senapan serbu modern. Senapan ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, seperti sistem peluncuran granat,
laras yang dapat diatur panjangnya, dan juga sistem popor yang dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakainya. Selain itu, SS2 dilengkapi dengan bagian-bagian yang mudah dibongkar dan dipasang kembali, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan senapan ini. Senapan serbu SS2 telah digunakan oleh TNI dan Polri dalam berbagai operasi militer dan keamanan di dalam negeri. SS2 juga telah diekspor ke beberapa negara, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Keberhasilan pengembangan senjata api SS2 menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih dan kompetitif di kancah global. Diharapkan dengan adanya senapan ini, akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia di masa depan. Roket Erhan 122B adalah salah satu jenis roket yang dikembangkan oleh PT Pindad, salah satu perusahaan milik negara Indonesia. Roket ini termasuk dalam kategori roket artileri, yang digunakan untuk memberikan tembakan jarak jauh ke wilayah target yang diberikan. Roket Erhan 122B memiliki diameter sebesar 122 mm dan panjang sekitar 1,9 meter. Berat roket ini mencapai sekitar 30 kg dan memiliki jangkauan maksimum sekitar 20 km dengan kecepatan yang dapat mencapai 500 meter per detik. Roket ini juga memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi atau fragmen. Roket Erhan 122B telah diuji coba dalam beberapa operasi militer oleh TNI AD dan berhasil mencapai hasil yang baik. Roket ini dianggap sebagai senjata yang efektif dalam mempertahankan wilayah dan menangkal serangan musuh. Dalam pengembangan roket Erhan 122B, PT Pindad juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan asing, seperti perusahaan militer Turki, Roketsan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan roket Erhan 122B untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia di masa depan. Teknologi ke-9 adalah radar medan perang buatan Indonesia, YM-403. YM-403 adalah radar medan perang buatan PT Land Industri, perusahaan pertahanan militer Indonesia. Radar ini dirancang untuk mendeteksi target musuh di medan perang, termasuk pesawat, helikopter, dan rudal yang terbang pada ketinggian rendah. YM-403 menggunakan teknologi Active Electronical Scannet Array, AESA, yang memungkinkan radar ini untuk memindai area yang lebih luas dengan kecepatan yang lebih cepat dan akurasi yang lebih tinggi. YM-403 dapat mendeteksi target dalam jangkauan hingga 400 km dengan tingkat akurasi yang tinggi, tergantung pada kondisi cuaca dan topografi medan. Selain itu, YM-403 juga dilengkapi dengan kemampuan pencitraan dan identifikasi target, yang memungkinkan operator untuk mengidentifikasi jenis target dan menentukan tindakan yang tepat. Radar ini juga dilengkapi dengan kemampuan pengawasan udara, sehingga dapat memantau lalu lintas udara secara real-time. YM-403 telah diuji coba dan berhasil dalam beberapa tes dan pengujian di Indonesia dan luar negeri. Radar ini telah dioperasikan oleh TNI dan telah digunakan dalam beberapa operasi militer dan keamanan di dalam negeri. Keberhasilan pengembangan YM-403 menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih dan kompetitif di kancah global. Diharapkan dengan adanya radar ini, akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia di masa depan. SADG adalah sistem anti-drone yang dikembangkan oleh PT Internusa Perkasa. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah atau objek vital dari ancaman drone yang dapat membahayakan keamanan. SADG menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi, mengenali, dan menangkal drone yang masuk ke dalam zona yang dilindungi. Sistem SADG terdiri dari beberapa komponen, seperti sensor radar dan kamera optik yang terintegrasi, serta sistem pengawasan dan kendali. Radar pada SADG dapat mendeteksi keberadaan drone dari jarak jauh, bahkan dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Kemudian, kamera optik pada SADG dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai jenis dan ukuran drone yang terdeteksi. Setelah drone terdeteksi, sistem SADG akan menentukan tindakan yang tepat untuk menangkal drone tersebut, seperti penggunaan sinyal elektromagnetik untuk mengacaukan sistem navigasi dan pengendalian drone, atau dengan menggunakan sistem tembakan jaring untuk menangkap drone. SADG juga dilengkapi dengan sistem alarm untuk memberi peringatan dini kepada petugas keamanan. Dengan kemampuannya yang handal dan efektif,
SADG menjadi salah satu produk sistem pertahanan udara yang memperoleh pengakuan di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Produk ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu menghasilkan teknologi pertahanan berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari negara lain. Demikianlah informasi mengenai teknologi militer terbaru Indonesia yang siap digunakan di tahun 2023. Tentunya, sebagai negara besar dengan kekuatan militer yang tangguh, Indonesia terus berinovasi dan mengembangkan teknologi militer terbaru untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan juga memberikan wawasan baru tentang kemajuan teknologi militer Indonesia. Kami berharap Indonesia semakin mampu memperkuat pertahanan negara dan menjadi lebih tangguh di masa depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk update video terbaru seputar teknologi dan inovasi.